balik lagi di Inside Podcast bareng gue Tio. Dan gue Arijal, sama gue lagi nih. Iya. Semoga nggak bosen ya dengerin gue. Hmm. Banyak yang diocehin nih, tukang ngoceh. Jadi Rizal ya ada di episode 1 ya. Kalau yang belum Ya, dengerin bisa cek. episode 1. Kita ngobrolin apa ya episode 1 waktu itu ya? Iya, pernah lupa. Beneran gue lupa loh tapi. Bisnis model Terusan gue lupa. kanvas. Oh iya, Heeh. iya ngomonginnya bisnis juga ya. Oh iya bisnis. Sekarang mau ngomongin bisnis lagi nih kayaknya nih. Iya. Lu kenapa sih kok jadi apa? Suka nanyain soal bisnis ke gue? Ya kan lu kuliah bisnis. Dan temen gue satu-satunya yang kuliah bisnis cuma lu. Oh iya, Iya, wow, nggak ada gitu ya. lagi. Ya betul. Kirain lu tertarik mau mulai ke ini apa ke jurusan bisnis. Gue kira lu mau ngambil S2-nya manajemen. S2, S1 Atau mau gue nggak ngambil lulus anjir. loh, berarti kita sama ya senasib ya. Iya, cuma bedanya gue nggak bisa ngelanjutin. Hmm. Kalau gitu lu S1-nya ntar ngambil bisnis lagi yo. Ya D3 aja lah, D3 aja males S1. Emang ada D3 bisnis Gak ya? tahu, gak Ya, tahu. ada dasar emang. Nah, ini gue tuh sering gitu kayak nemu orang posting-posting gitu di Hmm. Instagram atau di Facebook atau di mana. Kayaknya sih pertama kali sih di Facebook, kayak belum zaman Instagram ya, kayak dulu-dulu banget gitu. Ada Hmm. orang yang dia tuh cuma, ini gue nggak tahu ya sebenarnya apakah ini bisa dikategorikan sebagai bisnis atau tidak, tapi kayak ada orang ikut kayak MLM gitu, ikut Ya, pokoknya ikut-ikut skema piramida kayak gitulah. skema piramida. Skema piramida ya nggak? Bahasanya. Buat yang nggak tahu bisa search lah di Google ya kan kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, nah Lanjut. itu mereka self proclaimed as a businessman gitu, yang kayak Hmm. gitu-gitu. Nah itu gimana tuh Jal? Menurut lu itu sebuah miskonsepsi atau emang bisa dikategorikan sebagai bisnis? Sebelum ke pendapat gue mau nanya lu dulu sebenarnya. Enaknya gitu, menurut lu itu termasuk bisnis nggak? Tergantung sih, menurut gue itu tergantung lu mengelolanya gitu. Kalau misalnya lu cuma ambil arahan, nggak tahu ya, mungkin ambil arahan leader lu gitu, lu disuruhnya A B C Ah, D. Kalau misalnya lu kerjain ah, doang ya lu kerja gitu loh. Tapi kan itu lu bisa oke. kreatif kan di situ kan. Lu bisa mungkin ya, ketika lu mungkin skema piramidanya itu lu jual satu produk gitu misalnya. Terus lu Terus, apa namanya? eh punya kebebasan untuk menjual itu gitu. Punya oke. kebebasan. Nah, jadi lu bisa istilahnya membuat itu sebagai supplier lu lah gitu. Lu nanti gimana cara jual ya, lu jualnya distribusinya kayak gimana, channeling lu kayak gimana, itu terserah lu. Nah, menurut gua kalau yang kayak gitu itu bisa sih menurut gua kayaknya dikategorikan sebagai apa Bisnis. bisnis. Nah, itu gimana tuh Jal, Oke. menurut tuh Jal? Ntar dulu. Sebelum gue yang jawab. Anjay. Gue mau nanya lu dulu nih. Gue Oke mau ya, gali lu dulu oke ya, justru. siap 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 siap. Menurut lu parameternya bisnis atau bukan itu dari pengelolaannya. Dari Iya. cara orangnya. Kayak gitu kan. Heeh. Terus, goalsnya apa sih menurut lu? Yang dikategorikan bisnis itu dan yang lu lihat yang lu anggap miskonsepsi tadi topik yang kita bahas di awal kan lu bilang tadi bisa jadi itu miskonsepsi gitu kan. Iya, Nah, heeh. menurut lu goals mereka apa? Dan yang lu tadi apa? Goalsnya bisnis itu apa menurut lu? Setahu gue ya, ini gue Hmm, sebenarnya kan nggak terlalu banyak belajar bisnis juga, tapi menurut gue ya, goalsnya sebuah bisnis itu adalah bagaimana sebisa mungkin apa yang dia kelola ini menjadi sustainable. oke, Ya, menjadi ya sustainable lah, beradaptasi dengan waktu, beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan sosial gitu ya kan. Bukannya lu oke, cuma jualan sekarang, udah nggak ngetren sekarang, lu ganti jualan oke, apa gitu, ya kan? Kayak ya, lu lihat juga kan sekarang kan perusahaan-perusahaan gede juga udah ada yang ratusan tahun, udah ada yang puluhan tahun. Menurut gue itu adalah sebuah goal goal dari pengelolaan bisnis itu bisnis. dari kacamata seorang ini ya, amatir. Seorang Tio. Gue gak tahu, gue nggak belajar bisnis sedalam itu, jadi gue lihat aja gitu. Gitu sih. Terus goalsnya yang lu lihat dari yang di Facebook tadi yang lu bilang tadi itu apa menurut lu?
goals mereka apa? Ya goals mereka mungkin profit aja gitu. Gimana caranya gue bisa dapat profit? Gue bodo amat ini Duit ya, iya, gue bodo amat profitnya duit. iya, gue bodo amat apakah bisnis ini ntar akan laku 10 tahun ke depan. Gue nggak peduli. Yang penting yang perlu gue peduli adalah gue dapat barang dari leader gue jual, gue dapet duit, kelar. Hmm, oke. Terus Mm-mm. kalau misalnya gini, gue punya jaket, terus gue jual baru, sama-sama baru. Cuman gue punya jaket nih, cuman 5 biji. Jual lagi, gue belinya tuh 10.000 misalnya, gue jual 20.000 jaketnya Mm-mm. gitu. Itu kan cuma 5 biji ya. Itu Iya. termasuk bisnis juga nggak? Ya kalau dilihat dari yang tadi sih, ya gimana ya? Sebenarnya tergantung juga kan. Kalau misalnya dia ambil lagi barangnya 10 biji lagi gitu, seterusnya akan begitu. Nah gini, gini menurut Enggak, gue cuma gini sih. udah cuma segitu doang. Coba segitu doang, kayak enggak deh. Kayak bisa, cuma maksud gue itu nggak nge-fulfill beberapa kriteria bisnis lainnya ya nggak sih? Gue nggak tahu aja. Gue nggak tahu. Makanya gue nanya lu. Aduh. Gimana, gimana, Oke. gimana? Jadi kalau kalau dari tata bahasanya sendiri ya, kalau misalnya bisnis itu kan eh apa ya, dia identik dengan definisinya dari bisnis itu adalah eh, usaha yang menjual barang atau jasa. Jadi Mm-mm. nggak cuma barang, nggak selalu barang kan, bisa jadi jasa. eh Dilakukannya bisa sendiri atau per kelompok biasanya kayak gitu. Terus bisa jadi sebuah organisasi juga. Kalau kelompok tuh cenderung kayak komunitas aja gitu. Kadang-kadang cuman orang-orang sekumpulan, nggak berbadan hukum kadang. Nah, Mm. bisa jadi ini berorganisasi juga, karena terorganisir dengan baik gitu. Terus ini tuh tujuannya tuh emang untuk profit, untuk laba, ada labanya gitu. Tujuan utamanya itu. Gitu. Mm-mm. Itu yang disebut sebuah bisnis gitu. Yang tadi lu Hmm. sebutin kedua tadi justru malah malah bisa itu lebih tepat. Yang lu anggap bahwa tujuan mereka yang di Facebook yang lu lihat tadi tuh Ya. itu tujuannya buat apa? Buat bisnis, buat nyari profit. Itu justru malah malah emang itu tujuan dari bisnis itu gitu, Hmm. buat profit. Tapi gua dulu pernah ikut, bukan ikut sih, gue dulu pernah denger di mana ya, di seminar gitu katanya. Hmm. Justru iya emang bener sih, maksudnya itu bisa dijadikan satu kategori goals. Cuma goals utamanya itu itu nggak bisa dijadikan goals utama karena profit itu adalah gimana ya? Adalah bagian dari bisnis itu sendiri gitu. Yes. Jadi kalau kita ibaratkan bisnis itu adalah sebuah makhluk, nah profit ini Hmm. adalah apa makanannya gitu. Kalau misalnya kita ibaratkan bisnis ini kendaraan, profit itu fuelnya gitu. Bisa, bisa. Iya kan? Soalnya kan apa namanya? Lu bawa mobil nggak mungkin dong. Lu naik mobil nggak mungkin goals lu naik mobil adalah untuk ngisi bensin doang gitu enggak kan? Iya, Iya, tapi untuk tapi capai tujuannya. tujuan gitu. Nah, mungkin bisa gua analogikan seperti itu yang tadi gue bilang sustain sih. Nah, itu gimana tuh? Ya, betul, betul, betul. Mm-mm. Nah, sekarang gini, kalau misalnya apa? Gua ngelihatnya ini balik lagi. Ini tuh ketujuannya ke orang yang awam atau ke orang yang memang sudah mengerti bisnis. Gue kalau ngobrol sama orang-orang yang mereka memandang bisnis itu ribet, bisnis itu apa susah, bisnis itu harus gini, harus gitu, gitu-gitu. Gue selalu bilang bisnis itu gampang. Apa lu belinya harganya berapa, lu jual dengan harga lebih tinggi, itu udah disebut bisnis, selesai. Tapi Hmm. begitu dia udah memasuki ke ranah itu, terus gue naikin level lagi gitu, naikin level Oh lagi. iya. Lu kalau cuman bisnis ya cuman gitu doang, lu nggak bakal sustain. Lu cuman gitu Mm-mm. doang, udah gitu. Coba lu bikin brand si baju atau produk lu tadi, coba kasih brandnya apa ya yang enak ya gitu. Udah dapat brandnya, yang dijual bukan lagi produknya tapi value dari brandnya dia Hmm. gitu. Nah itu Iya. udah mulai masuk ke fase apa ya, orangnya bukan lagi newbie, bukan lagi orang-orang yang apa nggak ngerti bisnis, udah ngerti dia tuh bisnis gitu kan. Iya. Udah sampai level itu, gue bakal naikin lagi levelnya.
ya lu penjualan cuma segini doang gitu. Ayolah kita coba bikin strategi marketingnya biar brand lu nih makin gede juga gitu. Kalau bisa punya karyawan, masa lu mau ngerjain sendiri? Ayolah hire karyawan buat admin aja seenggaknya gitu. Hmm. Naikin lagi dong, gitu kan? Naikin lagi Iya, dong iya. levelnya gitu. Balik lagi ke sana sebenarnya. Tergantung Hmm. lu ngobrol sama siapa. Hmm, Kayak berarti gitu. berarti itu levelnya aja ya berarti ya. Levelnya aja dan mungkin Berarti waktu itu pas waktu lu ikut di acara apa seminar ya seminar atau apa kayaknya. waktu itu? Seminar nih kayaknya. Seminar. Dan itu sudah dianggap bahwa orang-orang yang ada di dalam sebuah seminar itu emang mereka udah dianggapnya mayoritas udah mengerti tentang polanya bisnis tadi. Mungkin stepnya udah step kedua, bukan lagi ngomongin step pertama Hmm, gitu. Itu sih paham sih. sebenarnya buat menarik apa ya, menarik orang biar masuk ke dunia bisnis tuh kayak gitu dikit-dikit gitu. Iya, Kalau iya, iya. dari awal langsung gue bilang gini, lu nih Tio nih, misal lu nggak ngerti apa-apa soal bisnis sih, gue tiba-tiba gue bilang gini, lu kalau bisnis lu harus punya modal sekian, minimal 20 juta, lu harus bikin kayak gini, lu ngomongin strategi marketingnya juga harus gini gini gini, lu harus punya karyawan, lu harus punya nge-handle karyawan gini gini gini. Ribet nggak lo? Iya, udah males duluan Pusing ya. nggak lo? Udah males Udah duluan. males duluan, Iya, males lu buat bisnis. iya, iya, iya. Akhirnya apa, nggak jadi, udah ya gitu. Iya, ngerti, ngerti gue. Iya kan, Iya, iya, iya. kayak gitu. Itu juga yang Coba. berarti itu juga yang dilakukan sama konsultan-konsultan bisnis ya. Dia ngelihat dulu nih level pengetahuan yang mau pelaku bisnisnya ini udah Nah, nyampe mana gitu ya kan. betul, betul, betul. Dan Hmm. biasanya yang paling mudah adalah ngobrol langsung sama orangnya. Hmm. Ketika ketika ngobrol tuh dapat informasi. Si konsultan ini bisa dapat informasi segimana pemahaman dia tentang bisnis dia juga gitu. Bukan cuma soal bisnis global ya, tapi tentang bisnis yang mau dia jalankan itu seberapa paham dia nih gitu. Hmm. Hmm, hmm. Kayak gitu. Itu juga bisa digali dari situ. Nah, balik lagi kalau ngomongin yang tadi yang lu ngelihat di Facebook tadi, ya kita bisa dibilang sebutnya itu MLM lah ya. Hmm. Kayak gitu MLM. Sebenarnya dalam skala besar mereka memang disebutnya justru malah mereka adalah bisnis. Dan orang-orang yang ada di dalamnya yang tadi yang tergabung sebagai anggota ya, yang lu sebut sebagai leader juga tadi tuh, itu mereka adalah sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang dari korporasinya, dari si perusahaan, itu mereka sebenarnya jatuhnya mitra atau karyawan sama aja gitu. Hmm. Gitu. Mereka ini salah satu channel dari perusahaan tersebut gitu, perusahaan MLM tersebut untuk menggapai konsumennya gitu. Mereka bisa ngasih harga yang semau mereka, tapi mereka nggak punya keleluasaan dalam mengatur brand. Itu doang sih Hmm. sebenarnya. Iya, iya. Gitu. Tadi lu sempat ngasih ngasih gambaran itu sebuah mobil yang kita kendarain. Perusahaan tadi kan ibaratnya mobilnya kan. Iya. Ngisi bensinnya adalah si profitnya. Dari setiap profit yang didapat sama para anggota tadi, itu tuh kan isi bensin tadi. Sampai menuju goals terbesarnya adalah brand dia itu terkenal semuanya. Hmm. Bisnis MLM apa yang lu tahu contohnya? Biasanya sih obat sih. Hmm. Obat tuh Melia ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau gua nggak tahu sih. Brandnya Melia. Salah satu brandnya kalau nggak salah ada Melia Hmm. atau Milea. Nggak tahu aja. Melilea. Entah itulah pokoknya. Iya, iya, iya. Nah, itu. Nah, dari sudut pandang si brand tersebut gitu ya. Itu dia bisa mengategorikan itu sebagai sebuah bisnis. Goalsnya adalah semua orang tahu brand dia itu apa gitu. Hmm. Ya kan, cuman kalau dari si sudut pandang orang yang tadi anggotanya, mungkin bisa bilang kita ngelihatnya dia sebagai pekerja ya. Iya. Ya kan dia yang kerja di situ kan. Tapi jangan lupa bahwa dia juga sebenarnya punya wewenang buat ngasih harga yang lebih tinggi atau lebih lebih rendah dari harga yang udah ditetapkan sama siapa brandnya. Lebih tinggi sih harusnya. Ya sebenarnya balik lagi ke strategi Hmm. karena dia sendiri bisa ngatur, dia yang tahu konsumennya, Hmm. ya kan?
dia dapat harganya 50.000. Biasanya orang ngejual di daerah situ tuh nyesuaiin sama harga dari perusahaan yang misalnya ngasih harga 80.000. Gue mau bersaing dengan harga, gue ngasih harga 70.000. Dia tetap dapat untung dengan harga yang ngejual harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Dan itu biasanya dikasih keleluasaan sama perusahaan. Nah, gue tahu itu nggak semua perusahaan ngasih keleluasaan. Tapi yang gue tahu di lapangan ada juga yang seperti itu. Gitu. Ya, ya. Tuh. Dan biasanya untungnya nggak gede kok. Ikut MLM gitu nggak gede untungnya. Tapi bisa liburan ke Eropa loh. Ya, itu yang udah udah punya pangkat. Oh gitu. Sebenarnya kalau lu mau ikut MLM, carinya yang baru. Yang baru dia mau hype. Kalau lu udah di kakinya orang banyak banget mah susah ya. Iya, bener ya, make sense sih. Waktu piramidanya masih kecil lah ya. Iya, betul. Piramidanya masih kecil, lu peluang untuk ke sana dapat mobil, dapat apa ya, dapat liburan gitu-gitu, itu kemungkinannya besar banget. Peluang ada di atas puncak piramida tinggi lah. Iya, iya. Tapi kalau lu di bawah udah diinjak-injak, lu cuma dimanfaatin doang. Betul sih. Menarik loh ini. Gue jadi ada insight sedikit sih, tapi apa ya? Mau ikut MLM? bikin MLM aja yuk. Bikin aja. Nah, bisa. Justru kenapa nggak lu yang bikin MLM-nya? Kalau gue ketemu sama orang yang nawarin gue MLM ya, justru malah gue balikin. Gini, ini kejadian sih beberapa kali memang. Adalah kayak teman-teman gue yang ngasih peluang ke gue. Lu mau nggak bisnisan ini gitu? Bisnisan apa? Produk ini gitu, herbal waktu itu. Terus dari rokok juga ada rokok herbal tuh. Nih produknya gini. Terus gue tanya gini, lu belinya dari sana berapa? Ngaku deh sama gue jujur aja ya gitu. Kalau gue ngejualin lu dapat berapa? Dapat sekian. Dan dia tahu nggak, keuntungan dia per produk itu cuma 2.500-an. Anjir, kayak jual pulsa lu. Makanya cuma 2.500-an. Terus gue bilang gini, sekarang kenapa nggak lu bikin produknya sendiri? Ini kan herbal nih, dapatnya apa, bahan bakunya apa, coba yuk bikin kayak gini yuk gitu. Terus akhirnya gue ajak diskusi buat nyari HPP. HPP itu harga pokok produk. Jadi untuk membuat sebuah produk kayak gitu harganya berapa sih gitu. Terus pas udah kita kalkulasiin ya keuntungan per produknya, kalau kita bikin sendiri tanpa harus pakai brandnya yang dari MLM tadi, keuntungannya bisa sampai 20.000. Kan jauh banget anjing gitu. Iya kan? Iya. 2.500 sama 20.000 anjir. Iya. Itu. Males banget makanya. Udah mau pertama lu punya brand sendiri yang lu kelola. Sistematika bisnisnya lu bisa atur sendiri. Ya kan emang effort untuk marketing emang jadi lebih butuh ngeluarin biaya juga kan untuk marketingnya gitu. Terus gue isengin gini. Nah, sekarang gini, lu kan udah kemarin sempet tertarik kan masuk ke MLM-nya dia nih gitu. Kenapa sekarang lu nggak minta tolong orang buat ngejualin ini? Terus lu kasih pembagiannya sekian gitu. Lu nggak usah nawarin ke dia dengan iming-iming dapat mobil lah, dapat apa gitu. Lu cukup iming-imingin dapat harga separuh harganya aja gitu. Akhirnya dilakuin dan itu berjalan 2 tahun. Akhirnya dia jadi bisnis yang tadinya bisnisan produk yang MLM itu, akhirnya sekarang jadi bisnisan itu gitu. Tapi sekarang udah enggak sih, karena setelah selesai kuliah dia langsung cabut balik ke daerahnya dia dan nggak dilanjutin lagi gitu. Gokil kan? Iya. 2 tahun akhirnya dia ngejalanin bisnis yang tadinya iseng-iseng gue tantang. Kocak sih emang. Tapi gue nggak terlibat dalam bisnis itu, jadi gue nggak dapet fee apapun. Gitu. Bagus itu. Tapi gue tahu akhirnya gitu. Nih orang emang punya jiwa marketingnya tuh emang dia gede banget gitu. Mau gitu buat nawarin produk yang dia sendiri juga sebenarnya nggak dia pakai, yang dia dapat MLM itu, produk MLM-nya dia nggak pakai sebenarnya.
Iya sih, kebanyakan juga gitu nggak sih? Mm-mm. Kurang lebih ya cuman sekedar ngomong-ngomong doang, Iya, pinter-pinter yang ngomong. Aduh. gitu. Sales. Nah, jadi gini ya, kalau misalnya lu mau apa ngobrolin soal MLM itu, lihat lagi sih sebenarnya sama orangnya itu basicnya apa. Ada juga orang-orang yang mereka menganggap MLM itu suatu kegiatan yang apa ya, yang nggak diperbolehkan secara agama gitu. Oh ya. Makanya sekarang ada MLM syariah gitu-gitu kan. Aduh, kata gue ada-ada aja. Gokil, gokil. Aduh. Padahal Kayak sebenarnya gitu-gitu. sebenarnya itu ini aja nggak sih? Apa gimmick aja nggak sih? Gue bukan gue nggak kapasitas gue sih buat ngobrolin soal masalah apa ke agama ya, nyambungin ke Oh agama. ya. Ha. Itu bukan kapasitas gue. Mm-mm. Soalnya di kalangan para pebisnis yang mereka ini mengembel-embelkan muslim gitu ya, mereka juga masih bertentangan ngomongin masalah apa syariah dan bank non syariah gitu. Konvensional dan syariah tuh masih masih bertentangan. Berarti berarti tadi tuh yang orang yang ikut MLM itu berarti sebenarnya dia bisa dikategorikan sebagai bisnismen, tapi Bisa juga di nggak. dalam level yang masih belum tinggi lah ya istilahnya ya. Nah, iya betul. Mm-mm. Tapi bisa jadi nggak juga loh. Bisa jadi nggak juga nih, nggak ada gimana tuh Heeh. syaratnya. Jadi balik lagi sih sebenarnya kayak ke apa ke persepsi lu tentang bisnis itu maunya yang level yang mana tadi gitu. Karena bagi orang yang levelnya udah mungkin levelnya dia udah harus membuat sebuah perusahaan sendiri. Bagi dia levelnya yang anggota MLM tadi itu bukan bisnis gitu, Hmm, karena bagi levelnya dia itu tuh udah skalanya lebih besar lagi, apa bukan ngejualin produk orang gitu, itu baru disebut bisnis gitu. Terus ngomongin sustainable-nya yang tadi yang lu bilang tadi mm-mm. gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang itu apa yang levelnya masih newbie juga pasti bakal mandang, wih iya dia keren nih sekarang bisnisan produknya si Iya, Milea gitu kan heeh. gitu, Berarti itu tergantung jatuhnya, levelnya ya orang. berarti itu jatuhnya bukan miskonsepsi ya, berarti itu jatuhnya ya udah. Bukan, bukan. Tapi sebenarnya yuk kalau misalnya ngomongin goalsnya bisnis tuh sebenarnya banyak juga loh yuk. Bukan cuman tadi yang lu bilang doang tadi Hmm, apa hmm, sustainable-nya perusahaan. Bukan juga cuman profit doang. mm-mm. Ada juga orang yang goalsnya itu adalah punya karyawan. Percaya nggak lu? Hmm. Ada orang yang mikirnya gitu. Oh jadi Jadi kalau sebenarnya, belum punya karyawan, heeh, dia belum dianggap sebuah bisnis. berarti goals sebuah bisnis itu relatif gitu, bisa dibilang gitu. Relatif banyak banget. Tergantung Hmm. orangnya. Gitu. Balik lagi itu kan yang ngejalanin siapa? Oh, Iya kan? oke oke Karena oke. sekarang ada juga yang bisnisannya udah jalan, keuntungannya per bulan bisa sampai 30 jutaan keuntungan bersihnya. Tapi dia belum punya karyawan. Gimana caranya dia dropshipper dari berbagai apa merchant. Iya kan? Heeh. Produk-produk punya orang, Iya 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 terus iya. tapi dilabelin pakai brandnya dia sendiri, Banyak tuh yang kayak ya gitu tuh. kan? Heeh, kayak gitu. Padahal produknya sama produk orang lain, cuman beda labelnya doang gitu kan. Kemasannya kadang bisa sama juga Biasanya yang gitu. nggak ada Terus yang brandnya tuh. kerja juga orang lain. Heeh, bener yang ada Iya. brandnya Tadi kadang di gitu. Yang brandin kerja nama dia juga orang sendiri. lain. Itu tuh mengingatkan gue sama Miniso. Dia tuh pinter banget. Itu tuh kan barangnya baik banget ya. Ya, Beragam gitu. Gue nggak yakin itu semuanya dia yang manufaktur semuanya itu. Pasti dia ngambil terus di branding. dari orang ya. Iya. Atau bisa ngambil atau Jadi bisa, ya tau lah gue nggak ngerti lah. Pokoknya pasti nggak mungkin dia yang manufaktur itu semua terus ini. Tapi mirip. mungkin sekarang udah ya atau gimana gue nggak ngerti sih. Tapi pasti awal-awalnya enggak sih. Pasti awal-awalnya dia tuh, soalnya gue pertama-tama beli di Miniso tuh kualitas barangnya tuh nggak sebagus sekarang. Dulu tuh lu bisa samain sama barang yang yang unbranded yang lu beli online-online tuh sama. Tapi sekarang tuh kayaknya udah bagus sih, udah Lebih bagus. ini sendiri. Heeh. Mungkin dia sekarang udah punya standar. Nah, terjadi. Hmm. Gue mau ngebocorin salah satu bisnis juga nih, yang strateginya sama kayak yang lu tadi bilang di Miniso. Apa tuh? Ada brand yang dia juga apa ngambil produk dari orang. Mm-mm. Cuman
Malah brandnya udah gede, tapi gue nggak bisa sebutin Oh iya, brandnya. nggak apa-apa. Kayak Heeh. karena nanti gue jatuhnya ngejelek-jelekin. Mm. Brandnya ini brand udah gede. Gue yakin pasti lu juga kenal ya sama brand itu. Mm-mm. Banyak orang yang kenal sama brand itu soalnya. Mm-mm. Dia ini ngambil produk baju dari yang gue kenal juga, tapi bukan temen dekat. Terus quality controlnya itu nggak ada. Gue ibaratnya kalau sebagai ownernya si produk brand yang terkenal itu, Yeah. dia cuma ngomong gini ke brand yang gak terkenal ini, produk lu bagus, gue suka, gue beli dalam jumlah sekian, tolong per minggu anterin ke store gue, ke gudang gue sekian ya gitu, per minggu 100 pieces misalnya, dicicil. Nah, per bulan kan berarti kan udah 400 gitu kan, misal kayak gitu. Produknya cuma satu doang, tapi nanti gue minta labelnya pakai label gue ya, ntar gue kasih label guanya gitu, sama kancingnya pakai kancing gue, soalnya kancing gue ini bentuknya udah nama brand gue gitu. Tapi dari kain, pengerjaan, terus ya sampai finishing lah gitu ya, itu tuh sebenarnya itu produknya temen gue tadi kayak gitu. Nah, setelah produknya ini udah mulai laris, tiba-tiba dia udah nggak mesen lagi gitu. Gue udah nggak mesen lagi ya, sekarang gue udah bisa produksi sendiri. Gede kan tapi ya, Brandnya udah gede ya. brandnya brand gede, dan produknya yang dulu terkenal banget tuh sendal sebenarnya. Yang tadi gue bilang tuh, tadi kan gue nyontohinnya kan baju kan, sebenarnya sendal. Oh. Dan itu produksinya di Bandung. Gue kaget sih waktu pas tahu ternyata brand itu ngambilnya dari kamu gitu. Iya, itu ngambil produk saya, bikinnya juga dulu di sini gitu, ini pabriknya gitu. Jadi waktu pas kondisi ngobrol itu gue ada di pabriknya, dan jujur gue juga make brand itu dari zaman gue SMP sampai sekarang sumpah Brand Indo dong berarti ya. brand Indo jelas. Oh. Dan gue yakin pasti semua orang tahu itu brand terkenal banget soalnya. Gila memang. Tapi sekarang udah nggak ngambil dari situ sendiri, udah produksi sendiri sih. Jadi menurut lo bisnis itu yang gimana sekarang setelah diskusi sama gue? Ya, bisnis itu relatif, tergantung pelakunya. Berubah ya jadinya Ya ya? berubah ya. Pola pikir lo jadi berubah ya? Ya berubah, iya. Berarti gue udah dapet insight nih ya kan. Mantap. Gue ngasih insight berarti. Dan di pendengar juga dapat insight dari Insight Podcast. Anjay. Ya udah, gue thank you sebut Jal. tuh namanya tuh. Thank you Jal udah meluangkan waktunya. Gila loh ini sampai podcast. Ketemu lagi di diskon. Sampai ketemu lagi di diskusi kita yang selanjutnya. Ini tentang podcaster apa lagi, ini nih, podcaster spontan gila. Gue ngajaknya tadi langsung. Maklum pengangguran. Ya udahlah, ya udah Jal. Bye. Oke, siap. Bye semua yang sampai ketemu lagi. Ya, oh ya gue lupa apa namanya, yang mau kirim voice message bisa ke anchor.fm/insidepodcast/message. Nanti lu bisa rekam suara lu di situ. Lu ngomong ya kan. Mau mendesah kayak mau. Ya, bye. Dadah.